Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D Praktikum Biofarmasetika. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai difusi asam salisilat atau natrium salisilat dalam difusi agar. Baik, langsung saja pengertian dari difusi itu sendiri. Nah, difusi ini didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batasan atau barrier, misalnya membran polimer. Nah, difusi ini dibagi menjadi difusi gas dan difusi cair. Contohnya dari proses difusi ini adalah perjalanan suatu zat melalui suatu batasan bisa terjadi oleh suatu permeasi molekul sederhana atau oleh gerakan melalui pori dan lubang atau saluran. Nah, selanjutnya difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan dan penyeberangannya seimbang. Nah, difusi ini merupakan proses fisik yang dapat diamati tiap molekulnya. Contoh dari proses difusi ini yaitu ketika cat warna ditempatkan di dalam air, molekul zat warna dan molekul airnya bergerak dalam berbagai arah, yang arahnya dari daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Zat warna larut dalam air itu sehingga menghasilkan larutan berwarna. Nah, selanjutnya difusi juga adalah peristiwa perpindahan partikel dari lingkungan yang konsentrasinya tinggi menuju lingkungan dengan konsentrasi rendah. Proses difusi ini menjadi proses yang penting bagi sistem tubuh manusia, seperti pada difusi oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Difusi Ca pada sinaps dalam sistem saraf dan difusi zat atau obat dalam berbagai sistem tubuh manusia. Berdasarkan hukum Fick 1, laju difusi dalam arah X sebanding dengan gradien konsentrasi. Sedangkan menurut hukum Fick 2, perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam daerah tertentu adalah sebanding dengan perubahan dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu. Baik, selanjutnya ini yaitu perbedaan konsentrasi. Nah, perbedaan konsentrasi atau suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah, yang ada pada dua larutan disebut juga dengan gradien konsentrasi. Nah, difusi ini akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan keseimbangan. Nah, manakala perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi, sel melakukan berbagai jenis aktivitas dalam mengambil zat-zat nutrisi yang penting dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga difusi ini merupakan salah satu jenis aktivitas sel tersebut. Nah, jenis difusi ini berdasarkan energi yang dibutuhkan terbagi menjadi dua, yakni difusi biasa dan difusi khusus. Yang berikutnya ini ada jenis-jenis membran. Jadi jenis membran yang dilalui ini pada difusi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu difusi molekuler atau permeasi. Jadi difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut, dan difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilangan. Difusi molekuler adalah difusi yang melalui media yang tidak berpori. Difusi ini bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Contoh lainnya itu ada transport teofilin yang melalui suatu membran polimer meliputi disolusi obat tersebut ke dalam membran. Difusi suatu pori yang melalui membran yang berisi pelarut, manakala difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif dari molekul tersebut yang menembus membran serta diameter dari porinya. Contoh dari difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut adalah molekul-molekul steroid yang disubstitusi dengan gugus hidrofilik melalui kulit manusia yang terdiri dari folikel rambut, saluran sebum, dan pori-pori keringat pada epidermis, serta difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilangan. Baiklah, yang selanjutnya itu ada kecepatan dari difusi. Jadi kecepatan dari difusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya pertama itu ada ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikel tersebut, maka akan semakin cepat partikel itu bergerak. Maka kecepatan difusi juga akan semakin tinggi. Yang kedua itu ada ketebalan membran. Jadi semakin tebal membran, maka semakin lambat pula kecepatan difusinya. Yang ketiga ada luas area. Semakin besar luas area yang ada, maka semakin cepat difusi yang berlangsung. Yang keempat ada jarak antar konsentrasi obat, maka semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat pula kecepatan difusinya. Yang kelima ada suhu. Di sini, apabila suhu semakin tinggi, maka partikel akan mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula dari kecepatan difusinya.
Faktor dari difusi juga dipengaruhi oleh konsentrasi obat. Jadi semakin besar konsentrasi obat tersebut, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi itu ada viskositas dan koefisien partisi. Semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat pula difusi obatnya. Difusi pasif merupakan sebagian terbesar dari proses transmembran bagi obat pada umumnya. Tenaga pendorong untuk difusi pasif ini adalah perbedaan konsentrasi obat pada kedua sisi dari membran sel. Menurut hukum difusi Fick, melalui obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah konsentrasi obat yang rendah. Metode yang digunakan dalam uji difusi ini adalah metode flow-through. Adapun prinsip kerjanya yaitu pompa peristaltik, menghisap cairan reseptor dari gelas kimia kemudian dipompa ke sel difusi melewati penghilang gelembung sehingga aliran terjadi secara hidrodinamis. Kemudian cairan dialirkan kembali ke reseptor. Cuplikan diambil dari cairan reseptor dalam gelas kimia dengan rentang waktu tertentu dan diencerkan dengan pelarut campur. Kemudian diukur absorbansinya dan konsentrasinya pada panjang gelombang maksimum sehingga laju difusi dapat dihitung berdasarkan hukum Fick. Berdasarkan data hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa pada suhu ruang diameter yang diperoleh itu lebih besar dibandingkan di suhu dingin, yaitu dengan rata-rata diameter pada suhu ruang itu sebesar 1,395, sedangkan rata-rata diameter pada suhu dingin sebesar 1,145. Hal ini menunjukkan bahwa suhu dapat berpengaruh pada proses difusi. Terlihat bahwa proses difusi pada suhu ruang lebih baik dibandingkan pada suhu kulkas. Selain itu, dilihat dari warnanya, dihasilkan pada suhu ruang itu lebih pekat dibandingkan pada suhu dingin, di mana hal ini disebabkan karena banyaknya asam salisilat yang bereaksi dengan besi klorida FeCl3. Hal ini sesuai dengan literatur, bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka laju difusi akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan adanya energi yang diberikan pada partikel untuk bergerak menjadi lebih besar sehingga laju difusinya akan lebih cepat juga. Berdasarkan tabel pengamatan yang diperoleh berupa data kualitatif. Data hasil pengamatan yang diperoleh sebagai berikut. Waktu pengukuran itu dilakukan pada menit ke-30, 45, 60, 75, dan 90. Sedangkan pengujian itu dilakukan terhadap suhu yang berbeda, yaitu pada suhu ruang dan suhu kulkas. Berdasarkan diameter yang telah diukur, didapatkan bahwa diameter pada suhu ruang itu lebih besar dibandingkan diameter yang diukur pada suhu kulkas. Sedangkan dilihat dari warnanya, pada suhu ruang itu diperoleh warna ungu tua, sedangkan pada suhu kulkas diperoleh warnanya itu berupa ungu muda. Oke, jadi pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah dapat disimpulkan bahwa difusi sediaan salep asam salisilat pada suhu ruang lebih efektif, cepat, dan tinggi konsentrasinya dibandingkan pada suhu yang dingin atau di dalam kulkas. Hal ini dibuktikan pada data pada menit ke-30 sampai ke-90 pada suhu ruang memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan suhu dingin atau suhu di dalam kulkas. Selain itu, hasil pengamatan pada intensitas warna, suhu ruang berwarna lebih gelap dibandingkan pada suhu di kulkas atau suhu dingin. Hal ini menunjukkan bahwa pada suhu ruang terdapat lebih banyak konsentrasi sediaan salep yang berdifusi dalam media agar, dan dapat disimpulkan juga bahwa dalam percobaan ini semakin meningkatnya suhu pada aplikasi penggunaan sediaan salep, maka akan semakin cepat dan meningkatkan konsentrasi sediaan yang berdifusi ke dalam membran. Oke, jadi dapat disimpulkan pada praktikum kali ini bahwa difusi adalah peristiwa perpindahan partikel dari lingkungan dengan konsentrasi yang tinggi menuju lingkungan dengan konsentrasi yang rendah. Selanjutnya, proses difusi asam salisilat pada media agar dilakukan dengan menambahkan FeCl3 dan dapat membuat 4 lubang pada media agar diisi dengan krim asam salisilat atau salep asam salisilat yang sama rata. Yang ketiga, hasil yang didapatkan pada difusi sediaan krim asam salisilat atau salep asam salisilat pada suhu ruang lebih efektif, cepat, dan tinggi konsentrasinya dibandingkan suhu dingin dalam kulkas.
Oke, jadi kesimpulan yang selanjutnya itu adalah obat pada umumnya diabsorpsi dari saluran pencernaan secara difusi pasif melalui membran seluler. Obat-obat yang ditransport secara difusi pasif hanyalah yang larut dalam lipid. Yang selanjutnya itu adalah semakin meningkatnya suhu, maka akan semakin cepat dan meningkatnya konsentrasi sediaan yang berdifusi ke dalam membran. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi difusi berupa ukuran partikel, tebal membran, luas area, jarak, dan suhu. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.